Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Gracia Hope Compassion Channel. Biarlah kita menjadi orang-orang yang didapati Tuhan, dibenarkan, terpilih, dan juga didapati Tuhan setia. Sebab orang yang setia, orang yang selalu mengandalkan Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kasih setianya, sebagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Orang-orang yang setia, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dibenarkan, orang-orang yang tidak pernah mau menggantikan Tuhan Yesus bahkan oleh pedang, oleh kelaparan, oleh bahaya apapun, dan tetap setia untuk mengasihi Tuhan Yesus, setia melayani Tuhan Yesus. Dialah orang-orang yang dikatakan layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari kita setia dengan Tuhan, setia dengan pasangan, setia dengan pekerjaan kita, setia dengan pelayanan kita. Dan bagaimana kita menjaga hidup kita benar dan berkenan di hadapan Tuhan, biarlah kita lakukan sesuai dan seturut dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kita. Mari pagi hari ini saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Biarlah Engkau dapati kami layak berkenan di mata Tuhan untuk menjadikan kami serupa dan segambar dengan Tuhan. Kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang roh kami bernyala-nyala dan terus setia melayani Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan kami berucap syukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang diberkati. Mari kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari 1 Timotius 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-7, syarat-syarat tentang penilik jemaat. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Saudara, semua orang yang mengasihi Tuhan tentunya ada satu kerinduan untuk melayani Tuhan. Jangan tinggal tetap di dalam perasaan tidak layak. Jangan juga menjadi orang yang kemudian merasa tidak layak, lalu terus kita tinggal di dalam dosa itu, tidak mau bertumbuh, berkembang. Kita pikir, saya nggak layak, saya nggak usah melayani lah, orang lain saja, mereka tuh jauh lebih bertumbuh, jauh lebih berkembang daripada saya. Saudara, kita harus menempatkan diri kita dengan iman yang proporsional. Eklesia, yaitu gereja itu dipanggil keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Jadilah kita sebagai imamat yang rajani, sesuai yang dipanggil oleh Tuhan. Imamat rajani, seorang yang juga selain dia menjadi seorang yang melayani Tuhan, dia juga diurapi. Ya saudaraku yang diberkati, imamat yang rajani, umat Tuhan yang dibawa keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Jadi saudara, tidak ada alasan untuk kita katakan saya itu nggak layak untuk melayani Tuhan, saya itu tinggal dalam kegelapan. Benar, saudara tinggal dalam kegelapan, tapi saudara sudah dibawa keluar kepada terang Tuhan yang ajaib. Jangan juga saudara berkata, nah saya ini sudah tinggal di dalam terang, ya saya itu seperti orang yang tidak pernah jatuh dalam dosa sama sekali. Ya, kita juga harus tahu diri, kita pernah punya masa lalu. Dan karena kita punya masa lalu, kita jadi orang yang harus tahu mengucap syukur. Jangan menghakimi dan jangan menghalangi orang-orang yang masih dalam kegelapan untuk datang kepada Tuhan. Jadi kita menjadi seorang pelayan Tuhan harus memiliki sikap hati yang proporsional. Di sisi lain, kalau kita sudah bertobat, berarti kita harus tinggalkan dengan sungguh-sungguh ya segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Dan kalau kita tinggal di dalam pelayanan, jadilah seorang yang betul-betul menjaga statusnya, menjaga identitasnya, hidup di dalam kebenaran dan terus-menerus melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Nah, untuk menjadi pelayan Tuhan, contoh di sini tentang penilik jemaat. Tahukah saudara, seorang penilik jemaat adalah seorang yang tugasnya menjaga kumpulan domba-dombanya Tuhan. Nah, kalau ada orang yang merindukan jabatan ini, berarti dia menginginkan pekerjaan yang indah. Sebagaimana dia menjadi seorang yang terlibat di dalam penggembalaan, orang yang terlibat di dalam memimpin satu komunitas, orang yang terlibat di dalam membimbing murid-muridnya untuk selalu tinggal di dalam kebenaran. Jabatan ini sangat dihargai Tuhan. Tetapi bukan berarti kita memegang jabatan ini lalu kita hidup seenaknya.
Perhatikan, kita memang pernah tinggal dalam dosa, tapi ketika kita sudah bertobat, kita harus tetap tinggal di dalam keadaan yang berbuah. Ya, tak bercacat, suami dari satu istri. Tuhan tidak menghendaki orang itu dia sudah jatuh dalam dosa, dia jatuh bangun kemudian gonta-ganti istri. Nah, saudara, seorang penilik jemaat itu harus menjaga kekudusan, titik. Tidak ada lain, tidak ada bukan, tak bercacat, suami dari satu istri. Lebih daripada itu, Tuhan tidak menghendaki dapat menahan diri, ya. Dia punya penguasaan diri, menjaga emosinya. Dia tidak sekali-kali langsung, wah saya nggak tahan, kemudian marah-marah dan lain sebagainya. Bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan. Di dalam hal memberi tumpangan, jangan memberi kesempatan kepada iblis. Seorang yang sudah mempunyai istri, ya, ataupun dia tidak mempunyai istri, dia harus jaga hidupnya ketika dia memberikan tumpangan. Memang memberi tumpangan itu suatu kebaikan, tetapi juga harus bijaksana. Seorang pria tidak boleh memberikan tumpangan secara konsisten berulang-ulang kepada seorang wanita yang bukan istrinya. Alangkah lebih baik ketika dia memberi tumpangan, jikalau tidak urgent sekali, sebaiknya istrinya harus ada. Karena kalau istrinya tidak ada, dia memberi tumpangan, iblis bisa mengambil keuntungan. Hanya karena soal-soal memberi tumpangan ini, ada banyak orang jatuh di dalam dosa. Karena setan selalu ada ketika dua lawan jenis itu berada di tengah-tengah kesendirian, kegelapan, di dalam mobil ketika tidak ada seorang pun melihat, bisa terjadi hal-hal yang tidak baik. Suka memberi tumpangan juga ada etikanya. Makanya dikatakan yang pertama, suami dari satu istri. Artinya ketika dia memberikan tumpangan, dia juga menjaga hidupnya. Cakap mengajar orang lain. Ketika dia cakap mengajar orang lain, berarti dia tahu firman, dia penuh dengan firman. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Jelas di sini dia adalah orang yang sabar. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Nah ini saudara, kalau kita menjadi seorang yang tidak tahu mengepalai rumah tangganya, menjadi seorang kepala keluarga yang seenaknya sembrono, tidak punya tanggung jawab, tidak bekerja, lalu kemudian tidak mengasihi istrinya, maka dia tidak berkenan. Jika seorang orang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Jika ia seorang yang baru bertobat, jangan ia menjadi sombong. Nah saudara, seorang yang melayani Tuhan haruslah seorang yang sudah turut serta melayani Tuhan cukup lama. Kalau dia baru bertobat, jangan-jangan dia sombong karena belum punya pengalaman dalam menjaga hati, menjaga hidup. Makanya terlibat dulu dalam komunitas cukup lama, membantu menjadi asisten pelayan, baru diberikan tanggung jawab. Jangan buru-buru diberikan tanggung jawab, mungkin karena dia punya uang dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh dalam jerat iblis. Sampai di sini saudara, kita perhatikan, untuk menjadi penilik jemaat, seorang yang harus melindungi jemaat, baik jemaatnya sendiri maupun dirinya. Tidak bisa dia melayani jemaat kemudian mengkompromikan dan kemudian dia memberikan hidupnya kepada jemaat, dia tidak menjaga dirinya, memberikan tumpangan sembarangan. Dan kalau dia melayani jemaat, jangan katakan, saya sibuk melayani jemaat. Kamu istri harus ngerti dong, kamu anak harus ngerti, papa sibuk dalam pelayanan. Gak bisa begitu saudara. Saudara melayani jemaat, saudara juga harus menjaga keluarga saudara. Saudara harus memperhatikan bagaimana saudara hidup bijaksana mengepalai keluarganya. Demikian firman Tuhan sampai di sini saudara. Perhatikan bagaimana kita menjadi hamba Tuhan. Kalau kita melayani orang, pastikan hidup kita juga terlayani dengan baik. Kalau kita melayani anak orang, anak kita juga harus dilayani dengan baik. Kalau kita melayani istri atau suami orang, pasangan kita juga harus menjadi pasangan yang kita perhatikan. Jangan sampai kita sharing firman Tuhan tentang pengajaran tentang keluarga, pengajaran tentang pasangan, pengajaran tentang bagaimana memberi, kita sendiri tidak tahu bagaimana memberi. Oleh sebab itu saudara, menjadi hamba Tuhan, mari kita sedang menginginkan satu jabatan pekerjaan yang baik, jagalah hidupmu benar, dan hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Ajarkan yang saudara lakukan, lakukan yang saudara ajarkan. Dengan demikian, saudara menjadi hamba Tuhan yang menjaga keutuhan firman, menjaga integritas. Sampai di sini dulu, nanti kita akan merenungkan perenungan selanjutnya tentang syarat-syarat menjadi diaken dalam episode yang berikutnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kebenaran-Mu yang memerdekakan kami, kebenaran-Mu itu juga yang melindungi kami, sehingga ketika Engkau bawa kami keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib, kami tidak tetap tinggal di dalam kegelapan, melainkan kami berubah, dan perubahan itu kekal. Perubahan itu membawa kami menjadi pribadi yang kokoh, teguh, berdiri, dan kami dapat membimbing orang lain.
Diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini, dan biarlah Engkau memberkati keluarga-keluarga, Engkau memberkati keluarga Friska, Engkau memberkati Shirley, Engkau memberkati Jerry, Engkau memberkati Ibu Vena, papanya dan mamanya. Engkau memberkati Ibu Jelly dan Mario yang sedang mengalami duka cita. Penghiburan kekuatan terjadi dalam kehidupan mereka, sehingga pemulihan demi pemulihan terjadi. Dan ketika kami mengucap syukur dalam segala keadaan, maka Tuhan pasti turun tangan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, bertobat dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Engkau akan memulihkan keadaan negeri mereka. Engkau akan mendengar dari surga, menjawab doa-doa kami. Terima kasih. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Keluar masukmu diberkati, ditunggui dan dijagai, diberkati oleh Tuhan. Semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan haleluya, amin. Selamat pagi saudara, shalom, God bless you. Tetap kuat dalam Tuhan. Haleluya.